sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak. Tapi pertanyaan saya seperti ini. Belakangan ini dalam lingkup Muslim Indonesia itu kan toleransi antar organisasi, antar ormas beragama terutama itu kan memang cenderung sangat rendah. Ini sangat rendah, terutama sangat jelas itu mulai tidak munculnya intoleransi antar ormas beragama itu ketika permasalahan Ahok, sehingga mulai nyampe sekarang permasalahan itu pun belum selesai, bahkan itu semakin mengkerucut seperti itu. Nah, sebenarnya pertanyaan saya, apakah itu murni hanya unsur politik ataupun ada yang lain? Terus yang kedua, ketika misalkan contoh saya Muhammadiyah, otomatis saya itu mempunyai jiwa loyalitas kepada Muhammadiyah, kan seperti itu. Mungkin teman-teman NU ataupun Salafi, Badai dan lain sebagainya, ketika teman-teman mengikuti suatu ormas atau suatu organisasi, otomatis kan juga mempunyai jiwa kepemilikan di situ. Nah, terkadang jiwa kepemilikan itu yang membuat kita itu tertutup untuk menerima dari golongan lain. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar kita itu lebih terbuka dan tidak langsung suudon terhadap suatu pandangan golongan. Saya beri kesempatan kepada satu penanya lagi biar nanti sekalian dijawab oleh Pak Zulfani. Nanti juga akan diberi ruang kepada teman-teman yang lain untuk menanggapi. Tidak hanya Pak Zulfani menanggapi, nanti teman juga diberi ruang untuk menanggapi. Siapa tahu ada yang punya ide yang lain. Silakan Mas Widya. Jadi yang tentang dari yang saya jabarkan dari awal sampai akhir, hampir semuanya saya antara setuju sama sejalan sampai yang saya pikirkan. Terus yang tentang yang terakhir, yang orang toleran sama intoleran itu, orang intoleran itu orang yang tidak menerima pendapat dan cara berpikir orang lain. Kan cara menyikapinya dengan mengkritiknya itu sama saja kita tolerir sama dia, karena kita gimana ya, cara menerima kita adalah dengan mengkritik dia. Tapi kan kita tolerir sama dia, bukannya kita tidak tolerir sama dia. Itu gimana itu seperti itu? Gagasan ini, bukan pertanyaan. Jadi cara menoleransinya adalah dengan mengkritik. Apakah? Ya kan, ini gagasan ini berarti. Ya, katanya itu kita tidak boleh mentolerirnya, Iya. sehingga kita harus mengkritiknya. Tapi kan kalau kita mengkritiknya berarti kita menerima bahwa dia itu salah dan kita berusaha untuk membuat dia tidak salah lagi. Berarti kan kita mentolerir kesalahannya. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dan pemaparan dari teman-teman. Dan ini yang saya tunggu sebenarnya dari Mas Widya. Dari tadi ternyata kelihatannya tidak memperhatikan, tapi ternyata sudah tahu poin-poinnya semua. Itu kan sangat hebat sekali. Mungkin teman-teman yang lain, Mas Aqua mungkin tidak bisa tidak bisa menirunya itu. Mas Aqua dari tadi lihat bengong, mungkin nggak ada yang masuk kan. Kembali kepada pertanyaan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyampaikan. Nanti ada sesi kedua, karena ini saya kira belum, teman-teman masih ada yang bimbang, masih ada yang ingin sekali menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan tapi belum tersampaikan. Untuk yang pertanyaan pertama dari Mbak Fikri, Ya. itu tentang pembahasan toleransi pada orang yang toleransi. Toleransi tidak diberlakukan kepada orang yang tidak toleran. Itu dalam lingkup agama. Tapi bagaimana kalau itu dalam lingkup di luar konteks agama itu sendiri, dalam arti sosial dan lain sebagainya? Ya, agak rumit memang ya, kita ketika kita berada di suatu tempat atau kita bertemu dengan orang yang intoleran. Ini memang satu permasalahan yang rumit. Dan ini bukan kejadian baru.
ketika kita membuka sejarah itu zaman Nabi sudah ada orang yang seperti itu. Ketika Nabi waktu itu membuat, ini saya ambil contoh ya, contoh dari sejarah Nabi, membagikan harta rampasan perang waktu itu, Nabi itu. Kemudian harta rampasan perang itu dibagi dengan cara Nabi itu lebih mengutamakan orang-orang tokoh-tokoh Arab, tokoh-tokoh Quraisy waktu itu, tokoh-tokoh Ansor. Sementara suku-suku yang lain tidak, ya dapat bagian tapi sedikit. Ya, ini yang jurusan SKI itu paham, pernah ada kejadian gitu ya. Nah, itu ada orang protes itu. Adil ya Rasulullah. Beraku adillah kau ya Rasulullah. Rasulullah disuruh adil gitu. Ini kan seolah-olah dia tidak tidak menerima. Nah, orang-orang seperti ini tidak ada sejak zaman. Zamannya Ali bin Abi Thalib muncul orang-orang Khawarij. Ya kan? Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalau kamu nggak pakai hukum Allah, kamu kafir. Ya gitu kan. Ini orang-orang seperti ini sulit memang. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, saya tidak membuat solusi ya. Ini artinya ini hanya salah satu pandangan saya saja. Pandangan saya terhadap orang-orang yang seperti itu. Pertama, bahwa orang-orang yang seperti ini dalam keseharian kita harus tetap bergaul dengan mereka. Kita harus tetap merangkul mereka. Karena apa? Salah satu upaya meluluhkan hati dia ya dengan cara kita tetap bermuamalah dengan dia. Kita luluhkan hatinya. Manusia kok, dia bukan batu gitu lah. Dia itu manusia, sekeras-kerasnya itu manusia. Hatinya terlalu. Iya, makanya kemarin ini bukan kampanye loh ya. Ini Kiai Haji Ma'ruf Amin kemarin kan bilang untuk mengatasi terorisme. Terorisme kan gambaran orang intoleran lah ya. Kalau dia punya masalah ekonomi, sejahterakan dia. Kalau dia punya masalah dengan agama, pahamkanlah dia gitu kan. Mbah Yai Ma'ruf Amin kemarin bilangnya seperti itu. Jadi kalau orang intoleran itu kan kadang-kadang punya basic yang berbeda-beda. Contoh misalnya, ada orang intoleran karena dia kondisi ekonominya susah. Mungkin dia tidak banyak dibantu oleh tetangganya. Nah ini justru kesempatan kita rangkul dia, kita ya entah itu berhasil atau enggak masalah. Urusan hidayah kan Allah gitu kan, kita nggak punya hak. Iya, urusan hidayah itu Allah. Dia mau sembuh dari intolerannya atau tidak, itu kan urusan Allah yang membuka hatinya. Kita rangkul aja. Ada yang karena faktor pendidikan, ada yang karena faktor keluarga. Banyak macam-macam orang seperti itu dan kita perlu mendekatinya. Tapi perlu dicatat oleh teman-teman, pendekatannya bukan lewat media sosial. Jujur nggak efektif. Media sosial itu nggak bisa menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Makanya saya jujur di media sosial kurang senang berteman dengan orang-orang intoleran, malas, nggak bisa menyelesaikan. Mending di dunia nyata aja. Di dunia nyata kita rangkul, kita ajak mereka diskusi, kita ajak dia ngopi, kadang-kadang orang-orang intoleran itu berawal dari ketidakpuasan dia kepada sesuatu. Saya pernah ngobrol dengan orang HTI. Wah, pemerintahan kita tohut, kafir ini, bla 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 bla. Kebetulan dia wira swasta, punya usaha di bidang komputer. Ya, kemudian saya sering reparasi laptop ke dia. Nah, saya gitu ya mas, ya. Saya ajak dia.
tentang gimana ini sekarang Mas dapat onderdilnya sampean gampang enggak? Iya sekarang udah ada, alhamdulillah udah ada apa jual beli online, saya bisa beli onderdil lewat online, bahkan saya bisa beli langsung dari Cina katanya. Iya lewat Alibaba katanya. Bisa beli langsung onderdilnya Lenovo dari Cina langsung mendatangkan. Wah bagus Mas ini. Iya sistemnya itu luar biasa ya Mas. Iya terbawa deh akhirnya. Nah itu saya bilang. Tapi itu sistemnya itu yang dipakai bukan sistem khilafah itu Mas. Khilafah nggak pernah ada jual beli online ya. Gimana itu Mas? Dia diam aja mikir ya kan. Ya kan. Khilafah itu nggak ada jual beli online gitu Mas. Iya ya Mas. Iya. Ini kan apa? Idenya siapa itu jual beli online itu Mas? Idenya orang kafir loh Mas. Iya kan idenya orang kafir loh Mas. Gitu ah. Iya. Lalu dia lama-lama luluh dia iya. Itu caranya seperti itu. Tetap kita harus secara sosial tetap kita harus dekati, tapi tidak toleran terhadap mereka itu dalam ranah kita tidak membenarkan sikap dia. Sikapnya tidak kita benarkan. Karena kalau kita memberikan pembenaran, dukungan terhadap sikap-sikap yang seperti itu, sama saja kita sedang mengembangkan intoleransi di tengah masyarakat. Maka kita harus menarik dukungan, jangan mendukung sama sekali orang-orang yang memiliki pemikiran seperti itu. Kita tarik dukungan. Iya. Tapi di dalam ranah muamalah ya kalau kita. Kira-kira gitu ya. Kira-kira ya. Ya nanti lebih dalamnya nanti kita diskusikan. Yang kedua dari Mas Agung. Dalam hal ruang lingkup muslim itu ada toleransi dalam organisasi Islam. Satu toh ya Bang pertanyaannya? Dua. Yang isunya itu muncul saat mulai Ahok. Kalau kita lihat sejarah sebenarnya bukan dari Ahok juga. Sebelum Ahok itu masih ada waktu pemilihan gubernur di Kalimantan kalau nggak salah, itu juga penggunaan ayat untuk melengsarkan kekuasaan. Ahok sendiri sudah diserang sejak dari Bangka Belitung. Ahok itu sudah diserang secara rasis, itu sudah jadi dari sejak dia mencalonkan diri di Bangka Belitung, Bupati Bangka Belitung. Kemudian untuk pertanyaan Mas Agung, apakah murni unsur politik atau yang lain? Kemudian yang kedua, biar sekalian saja, dalam organisasi masing-masing anggotanya, kadernya itu mempunyai jiwa loyalitas. Nah, ini sikap kita bagaimana untuk menyikapi antara satu loyalitas kelompok organisasi Islam itu dan dengan sikap loyalitas organisasi yang lain. Ya. Oke, untuk fenomena ini saya merasakan kegelisahan yang sama Mas Agung tentang merebaknya intoleransi di Indonesia pasca 10 tahun terakhir. Saya merasakan itu. Bahkan saya melacak mulai ada gerakan-gerakan intoleransi seperti ini secara masif itu sejak tahun berapa ya? Kalau antar organisasi sih udah lama ya, udah 90-an pun sudah ada. Tapi kalau yang ini fenomena menarik nih, fenomena khususnya. Nanti kalau kapan-kapan kita punya waktu lagi, kita kumpul diskusi khusus masalah ini. Menarik sekali nih. Fenomena Islam politik gitu. Islam politis. Ya. Jadi ada gerakan secara masif yang menggiring opini masyarakat untuk tidak toleran. Bahkan cenderung rasis. Ya, sangat menonjolkan isu sara sejak ya 2000 berapa ya, sejak kerusuhan Ambon, kemudian disusul Poso, itu lama. Kerusuhan Ambon itu 2000 berapa, zamannya Gus Dur. Kalian masih kecil.
2002 2001 ya. Iya. Itu sudah muncul isu-isu anti Kristen, itu sudah muncul. Permasalahannya ada di mana? Permasalahannya ada pada orang Islam itu sudah sangat lama sekali mengalami kemunduran. Kemudian mereka akhirnya terbentuk dalam pikiran orang Islam itu rasa inferior. Apa itu rasa inferior? Merasa dimusuhi, merasa ditindas, merasa dikalahkan, inferior. Padahal siapa yang mengalahkan kita? Wong kita mundur sendiri kok. Merasa dipojokkan, merasa dicurangi. Jadi ada rasa inferior. Padahal nggak diapa-apain, paranoid mereka. Karena udah terlanjur lama sekali kita umat Islam itu mundur peradabannya. Negara-negara Islam mundur, tidak maju, pendidikannya melemah, teknologinya melemah. Akhirnya muncul rasa inferior itu. Merasa apa sih? Inferior itu. Paham nggak? Merasa ditindas gitu loh. Kita ini dimusuhi. Orang barat itu memusuhi kita. Mereka diam nggak diam gitu loh. Kita merasa terus dimusuhi, diserang. Oh, kita ini diserang oleh Amerika gitu. Ya oke lah, memang Amerika menyerang Irak, ya benar, itu cara invasi, itu politik. Itu cuma Amerika ingin minyak kok, bukan masalah Islam. Ya. Israel perang dengan Palestina, betul. Israel perang dengan Palestina, tapi itu masalah tanah kok, rebutan tanah. Israel merasa berhak karena mereka yang merasa dulu dijanjikan oleh Tuhan, ya kan? Israel itu kan bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan untuk memasuki wilayah Palestina, itu kan? Gimana ayatnya itu? Masuklah kamu ke dalam kampung itu kan di Al-Baqarah ada itu. Sementara Palestina merasa ini kampung halaman saya sejak dulu gitu. Nah, ya rebutan tanah itulah. Iya. Kemudian dari rasa inferior itu muncul konflik dengan agama lain, dengan ras lain. Dari situ sebenarnya konfliknya konflik politik. Poso Ambon itu konflik politik. Dipicu oleh apa? Oleh gerakan-gerakan politik. Memang sengaja ada provokatornya kok di sana. Kalau memang itu adalah isu agama, orang Ambon dan orang Ambon, Islam dan Kristen itu udah dari dulu ada di situ. Kenapa kok baru-baru kemarin aja dia konflik? Itu kan berarti ada provokator. Itu masalah politik. Kemudian ketika ada permasalahan politik, konflik politik seperti itu, ditunjang oleh rasa inferioritas yang sedemikian rupa, akhirnya politik itu kalau bahasa kalian baper lah ya. Orang Islam ini baper gitu loh, bawa perasaan gitu. Seolah-olah ini masalah agama. Iya, baper dia gitu loh. Ini masalah agama. Ahok itu kan masalah politik ya. Saingan politik aja dia. Gitu. Saingan biasalah. Cuma itu akhirnya karena ada rasa inferior, akhirnya timbul perasaan secara natural bahwa ini adalah masalah agama. Sama itu terjadi di Palestina. Itu yang terjadi di Palestina itu masalah politik. Tapi karena ada rasa inferior, akhirnya melibatkan masalah agama. Itu. Nah, permasalahannya umat Islam tidak mampu atau belum mampu membedakan mana